Kalau lihat berita akhir-akhir ini, kayaknya makin marak aja ya berita tentang perselingkuhan. Mulai dari kalangan biasa sampai dari kalangan selebriti juga ada. Udah gitu, perselingkuhannya melibatkan perilaku seks beresiko pula. Kayak gonta-ganti pasangan atau nggak pakai pengaman. Ya, gimana penularan penyakit seksual nggak makin meningkat coba? Bahkan dalam lingkup keluarga alias antar suami istri. Nggak terkecuali penyakit yang satu ini nih, Raja Singa atau yang dikenal secara medis sebagai sifilis. Yang anehnya, walaupun jelas-jelas ada resiko penyakit menular seksual kayak gitu aja, orang tuh masih pada banyak yang bodoh amat loh, dan milih untuk sibuk jajan di luar. Padahal tanpa penanganan yang cepat dan tepat, sifilis ini bisa sampai merusak otak dan jantung. So, untuk tahu lebih lengkapnya soal sifilis mulai dari penyebab, gejala, hingga bahaya dan cara mengatasinya, langsung aja simak penjelasan saya di video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Jadi, sifilis atau Raja Singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh sebuah infeksi bakteri yang dikenal dengan Treponema pallidum. Kalau misalkan kamu berhubungan seksual dengan orang yang sudah terinfeksi bakteri ini, atau pokoknya cairan tubuhnya masuk ke dalam tubuh kamu, misalkan lewat luka, maka dalam rentang sekitar 3 minggu sampai 2 bulan aja tuh, di tubuh kamu udah mulai bisa muncul luka. Nggak sakit sih, tapi udah sangat menular dan dikenal dengan nama chancre. Lukanya bisa muncul di mana aja, tapi umumnya bermula di sekitar atau di dalam mulut, alat kelamin, maupun dubur. Nah, kalau di tahap awal atau primer pengobatan nggak segera dilakukan, maka sifilis bisa terus berkembang ke tahap berikutnya nih, yaitu sifilis sekunder. Yang awalnya cuma luka-luka kecil, lama-kelamaan bisa muncul ruam kulit di seluruh tubuh hingga telapak tangan dan juga telapak kaki. Biasanya sih nggak gatel ya, tapi bisa diikuti dengan luka yang menyerupai kutil di mulut atau di sekitar alat kelamin tuh. Selain itu, penderitanya juga bisa mengalami kelelahan ekstrim, kemudian rambut rontok, sakit tenggorokan, nyeri sendi, sakit kepala, demam, lalu pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan yang cukup drastis pun bisa terjadi. Nah, sewaktu-waktu sih gejala-gejala ini bisa aja kelihatannya sembuh ya. Tapi bakal kambuh-kambuhan kalau memang akar permasalahannya, yakni sifilis itu tadi, nggak ditangani dengan tepat. Dan akibatnya infeksi sifilis ya ujungnya makin parah karena masuk ke tahap laten. Di tahapan laten ini, gejala sifilis mungkin nggak terlihat atau seringkali nggak menimbulkan gejala. Tetapi bukan berarti bakteri sifilisnya sudah hilang. Makanya cukup banyak nih orang yang kecelek dan mengabaikannya dengan berpikir, oh udah nggak kambuhan nih gejalanya jadi nggak usah diobatin ya. Padahal sudah sampai ke tahapan terakhir dari gejala sifilis, yaitu tersier. Pada tahapan ini sifilis bisa sampai merusak tulang, persendian, mata, hati, saraf, kemudian jantung, pembuluh darah, bahkan otak. Nggak cuma itu aja, keluhannya juga bisa disertai dengan masalah kesehatan yang serius seperti kebutaan, kehilangan pendengaran, masalah pada tulang dan jaringan ikat, kemudian penyakit jantung, gangguan sistem saraf seperti stroke ataupun meningitis. Lebih dari itu nih, gara-gara bakterinya masih ada dan terus berkembang, akhirnya bakteri pun bisa menyebar sampai ke otak atau sumsum tulang belakang yang dikenal dengan neurosifilis. Akibatnya, sang penderita bisa mengalami demensia, mati rasa, hingga sulit menggerakkan anggota tubuh atau lumpuh. Wah, belum lagi kalau sifilisnya terjadi pada ibu hamil. Misalkan gara-gara suaminya selingkuh dan terinfeksi sifilis, terus menularkannya ke istrinya yang lagi hamil. Atau malah jangan-jangan si ibu hamil ini sendiri yang justru selingkuh dan tertular dari pasangan idaman lainnya. Maka bayi yang dikandungnya akan beresiko tertular, bahkan jadi lebih mungkin untuk lahir prematur, atau mungkin kehilangan nyawanya dalam kandungan. Aduh, miris banget ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, karena sifilis ini merupakan penyakit menular seksual, maka upaya paling ampuh untuk mencegah penularan sifilis adalah menerapkan perilaku seks yang aman dan juga sehat. Yang paling gampang adalah yaitu dengan setia hanya pada satu pasangan seksual aja. Lalu akan lebih baik lagi kalau kamu juga menggunakan kondom sebagai pelindung saat berhubungan seksual, atau kamu juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara berkala.
Tapi kalau memang ternyata kamu terlanjur melakukan perilaku seks beresiko dan ternyata sudah mulai merasakan gejala-gejala sifilis, ada baiknya segera periksakan diri ke dokter ya. Atau minimal banget langsung aja secepat mungkin konsultasi dulu ke dokter via online, misalkan yang ada di aplikasi Alo Dokter. Di situ kamu bisa sampaikan semua keluhan yang kamu rasakan termasuk dengan dugaan penyebabnya. Nggak perlu khawatir karena di aplikasi Alo Dokter, kerahasiaan chat kamu itu bakal terjaga banget. Jadi cuma kamu sama dokternya aja yang bisa baca chatnya. Nantinya kalau misalkan dokter menilai perlu untuk memeriksa kamu secara langsung, maka kamu bisa juga buat janji konsultasi lewat aplikasi ini. Jadi lebih praktis juga kan? Nah, kalau belum punya aplikasinya, kamu bisa download aplikasi Alo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai. Balik lagi ke pembahasan, mungkin kamu jadi bertanya-tanya sekarang. Biasanya pengobatan apa sih yang dilakukan buat penyakit sifilis? Apakah bisa sembuh total? Well, di atas kertas sifilis ini sebenarnya termasuk penyakit yang bisa disembuhkan. Tetapi balik lagi ini tergantung pada kondisi penderitanya. Kalau misalkan sifilisnya masih di tahap primer atau sekunder, maka peluang kesembuhan pun diharapkan bisa semakin tinggi. Nah, secara umum karena sifilis ini infeksi bakteri penyebabnya, maka penderitanya akan diberikan obat golongan antibiotik yang disuntikan dengan dosis yang tergantung pada kondisi tiap penderita. Kalau sifilisnya masih di tahap awal, maka penyuntikan antibiotik mungkin cukup dilakukan 1 kali aja. Tapi kalau udah sampai ke tahap lanjut, maka diperlukan dosis tambahan sesuai dengan hasil pemeriksaan dari dokter. Terus selama pengobatan berlangsung, penderitanya disarankan untuk tidak berhubungan seksual dulu sampai dinyatakan benar-benar sembuh. Tujuannya apa sih? Ya tentunya supaya rantai penularan sifilis ini bisa terputus. Dan kalau udah sembuh pun, penderitanya tetap dianjurkan untuk menjalani tes darah berkala untuk memastikan bahwa infeksinya memang sudah sembuh total. Dan perlu diingat bahwa bukan berarti kalau udah sembuh bisa jadi kebal dari sifilis ya. Tetap ada resiko terinfeksi sifilis kembali kalau misalkan masih melakukan hal-hal yang beresiko. Oke, kira-kira segitu dulu informasi mengenai sifilis yang bisa saya berikan kali ini. Semoga dengan informasi ini kamu bisa bersikap lebih bijak dan menyadari betapa pentingnya menerapkan perilaku seks yang sehat dan juga aman. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar sifilis atau raja singa, kamu bisa chat dokter aja di aplikasi Alo Dokter ya. Atau kalau mau dibahas juga di YouTube kayak gini, coba deh tulisin di kolom komentar di bawah. Sekalian juga kalau misalkan ada ide topik kesehatan yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Alo Dokter supaya kamu bisa selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru. Dan yuk klik tombol like, jadi biar semakin banyak nih yang tahu tentang bahaya penyakit sifilis. Alright, see you in the next video. Selalu hidup sehat bersama Alo Dokter.